Apa kabar anak-anak? Lause berharap kalian semua baik-baik ya, sehat-sehat dan happy-happy ya. Bersyukur pada Tuhan hari ini Lause dan kita semua mempunyai kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita membuka Alkitab, mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh memuji nama Tuhan dan sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pakai waktu ini, Roh Kudus sendiri yang bekerja sehingga kami dapat mengerti isi firman Tuhan, mengerti isi hati Allah. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk anak-anak, Lause beberapa waktu lalu itu pernah melihat satu video ya. Ada sebuah keluarga punya anak kecil, kira-kira ya 5 tahun gitulah. Nah, mereka makan di sebuah restoran. Nah, si anak kecil ini waktu sudah duduk di mejanya, matanya itu selalu memandang keluar restoran melalui sebuah jendela yang besar. Tapi mungkin orang tuanya tidak memperhatikan ya. Kemudian orang tuanya bilang, nak mau pesan apa? Anak ini pesan makanan dalam porsi yang lumayan besar. Wah, orang tuanya kaget. Wah, hari ini lagi pengen makan banyak ya gitu kan. Nah, waktu orderan datang, makanan datang, si anak ini tiba-tiba mengambil piringnya dan dia jalan ke depan restoran. Dia kasih ke seorang bapak-bapak yang ternyata dari tadi itu sudah duduk di depan jendela restoran terus memperhatikan orang-orang di dalam yang sedang makan. Nah, anak-anak, seorang anak kecil yang sudah mempunyai hati yang penuh dengan kasih, belas kasihan. Bagaimana dengan kita? Apakah anak-anak juga demikian ya, waktu melihat orang yang kekurangan, melihat orang cacat, atau bahkan melihat orang tua yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek yang ditinggalkan oleh keluarganya? Apakah kita juga punya hati yang berbelas kasihan? Aduh, pengen tolong, ya kan? Pengen kasih apa kek gitu ya, kasih apa kek, pengen kasih pengen bagikan tuh kasih Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita, ya kan? Terutama kita nih, kita sangat beruntung ya, kita punya kasih Kristus dalam hidup kita. Kita tuh sudah terima anugerah keselamatan. Pengen nggak kita itu ceritakan kepada orang-orang tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Tapi pertanyaannya, berani nggak cerita, ya kan? Berani nggak cerita? Aduh, Lause kayaknya susah mau buka mulut ngomong sama orang-orang, bener kan? Iya, itu memang hal yang gak gampang. Nah, hari ini kita mau belajar nih dari sebuah kisah yang ada di Kisah Para Rasul pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 sampai 22. Di situ diceritakan apa ya? Ada seorang lumpuh nih. Ini orang lumpuh ini sudah dari lahir. Ingat ya anak-anak ya, dia lumpuh sejak lahir. Kalian tahu dong kalau orang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain kan? Mau jalan, mau apa-apa itu serba susah. Kerjaan dia apa? Minta-minta. Minta-minta itu di gerbang kota namanya Gerbang Indah. Bagaimana dia ke sana? Itu dia ke sana pun harus dibopong sama teman-temannya yang baik. Yang membopong dia ditaruh di gerbang kota. Kenapa di gerbang kota, Lause? Karena gerbang kota itu tempat orang tuh lalu lalang, tempat orang keluar masuk ramai di gerbang kota itu. Sehingga kalau dia minta-minta tuh banyak orang yang bisa memberikan uang kepada orang tersebut. Nah, hari itu dua orang rasul, Petrus dan Yohanes, mereka mau ke Bait Allah. Mereka pun melewati gerbang indah ini. Nah, saat mereka jalan melewati, ini orang lumpuh ini, dia berteriak pada Petrus dan Yohanes, beri aku uang, beri aku uang. Mungkin dia sambil agak narik lagi, beri aku uang, begitu ya. Nah, saat Petrus dan Yohanes melihat si bapak ini, apa yang Petrus katakan? Petrus bilang begini, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang aku punya aku akan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Hah? Berjalanlah? Itu Petrus mengulurkan tangannya, dia bantu bapak itu berdiri.
Suddenly, tiba-tiba anak-anak tahu Bapak itu kuat kakinya. Dia bisa berdiri. Dia bahkan bisa berjalan, bahkan bisa berlari dan melompat ke girangan. Masuk akal nggak ya? Anak-anak tahu ya, orang yang lumpuh dulu anak Lause ini ya, waktu umur 2 tahun dia pernah dirawat di rumah sakit. Itu sekitar 10 hari. Diinfus, nggak bisa turun dari ranjang untuk berjalan. Itu cuma 10 hari loh ya. Saat dia sudah sembuh, pulang ke rumah, kalian tahu waktu dia mau berjalan, itu kakinya goyang. Itu baru 10 hari loh. Bagaimana dengan Bapak ini yang dikatakan ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-22, nanti kalian bisa baca ya. Itu Bapak ini sudah lumpuh itu kurang lebih 40 tahun. Wow, 40 tahun. Kondisinya kalian tahu ya, tapi saat Petrus mengatakan dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak itu bisa berdiri, kakinya kuat, dan dia bisa berjalan, berlari, melompat, dan dia memuji nama Allah. Saat itu banyak sekali orang yang ada di sekitar. Ya, banyak sekali orang yang di sekitar. Orang-orang pada, wah kalau bahasa sekarang nih gosipin kali ya, ngomong-ngomong. Ih, kok bisa ya? Pakai kuasa apa ini? Wah. Waktu Petrus dan Yohanes terus kan Petrus dan Yohanes tadi awalnya pengen ke bait Allah kan. Mereka jalan ke bait Allah tuh orang-orang ramai itu ternyata ngintilin nih, ikutin gitu. Wah, apa ya? Kenapa ya bisa? Wah, hebat sekali nih orang kuasanya. Wah, ngomong-ngomongin ya. Pada saat tiba di bait Allah, Petrus melihat, wih, banyak yang ikutin gitu ya. Petrus melihat orang banyak itu, kemudian Petrus katakan apa? Saat itu Roh Kudus ada bersama dengan Petrus dan Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian kepada Petrus untuk mengatakan apa anak-anak? Petrus katakan, bukan dengan kuasa kami orang itu bisa sembuh, tapi dalam nama Yesus dan iman orang ini yang membuat dia bisa sembuh. Yesus orang Nazaret yang sudah kalian serahkan kepada Pilatus untuk disiksa dan dibunuh. Dia yang sudah mati, tapi Allah membangkitkan Yesus. Dan kini Yesus ada di sorga bersama dengan Allah. Dan kami adalah saksinya. Yesus juru selamat yang hidup yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu, berdoalah, bertobatlah, mohonlah pengampunan untuk dosa-dosamu. Itu yang Petrus katakan pada orang banyak itu. Kalian tahu, saat itu ada para pemimpin orang Yahudi dan imam-imam waktu dengar, wah mereka marah sekali. Tangkap Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi anak-anak tahu, pada saat Petrus mengatakan kepada orang banyak itu, Roh Kudus bekerja. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Banyak sekali orang-orang yang mendengar saat itu bertobat. Dan di Alkitab dicatat ada 5.000 orang lebih. Wah, banyak sekali ya. Sehingga para pemimpin orang Yahudi dan para imam-imam ini ketakutan. Keesokan harinya Petrus dan Yohanes tarik keluar. Sini, ditanya lagi. Ya, kamu itu pakai kuasa apa? Gitu ya, ditanya lagi, dicecer lagi Petrus sama Yohanes, dikasih pertanyaan yang banyak gitu ya. Sekali lagi, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberikan Petrus hikmat dan keberanian untuk mengatakan apa? Hal yang sama. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu yang sudah mati, kemudian Allah membangkitkan dia, dan kini ada di dalam sorga. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Yesus yang hidup
adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Tidak ada keselamatan dalam nama lain selain dalam nama Yesus Kristus. Wah, itu para imam dan pemimpin orang Yahudi mungkin dia dengar. Sebentar, kita tahu nih ya, ini Petrus sama Yohanes kan pengikut Yesus. Tapi kamu tahu gak sih, dia itu kan cuma orang-orang biasa, bukan orang-orang yang pintar seperti kita. Mereka tuh kan cuma penjala ikan alias nelayan. Kok bisa ngomongnya begitu berhikmat? Ayo anak-anak, siapa yang memberikan hikmat dan keberanian? Roh Kudus. Nah, tapi udah deh, ini udah ngomong-ngomong nih udah, wah, tapi mereka bohwat. Apa ya bohwat ya? Nggak bisa apa-apa. Karena apa? Bukti sudah ada. Orang lumpuh sudah bisa berjalan. 40 tahun loh ya lumpuh ya, udah bisa berjalan. Orang banyak yang dengar Petrus ngomong, bersaksi, itu banyak sekali 5.000 orang yang bertobat. Dan mereka nggak punya alasan untuk menahan Petrus dan Yohanes. Terpaksa deh Petrus dan Yohanes dibebaskan, tapi masih tetap tuh para pemimpin. Kalian boleh pergi, tapi ingat, dikasih ancaman. Ingat ya, nggak boleh cerita-cerita tentang Yesus Kristus itu, nggak boleh bersaksi apa itu keselamatan cuman ada dalam Yesus. No. Wah gitu ya, diancem. Tapi Petrus katakan apa? Well, bapak-bapak bisa mikir sendiri deh. Kami akan taat kepada bapak-bapak atau kami akan taat kepada Allah. Karena gak mungkin kami itu tidak ngomong dan cerita tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengarkan. Kami gak mungkin tutup mulut dan tidak cerita. Bagaimana dengan kita anak-anak? Berani nggak kita menceritakan? Mungkin anak bilang, tapi kami kan nggak kayak Petrus dan Yohanes yang melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati di atas kayu salib. Tapi kemudian mereka juga tahu Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri pada para murid. Dan kemudian mereka melihat Yesus itu terangkat ke sorga. Dan Yesus memberikan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita kan gak demikian loh. Betul. Tapi kita orang-orang yang beruntung. Karena seperti kalian, dari kecil papa mama sudah bawa ke gereja. Betul? Dari kecil kalian sudah ikut sekolah minggu. Kalian sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab ini. Kalian sudah mengenal apa itu kasih Allah. Ya. Dan Lause berharap kita semua itu sudah menerima anugerah keselamatan itu. Karena begitu kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita sudah merasakan kasih Allah, kita nggak mungkin bisa tutup mulut. Kita pasti punya keinginan untuk menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Betul? Ya. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Lihat Petrus sama si Yohanes. Mereka bahkan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya kan? Nggak gampang. Tapi anak-anak jangan takut. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang sudah Yesus janjikan. Waktu dia terangkat, dia menjanjikan penolong bagi kita semua. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Once kita menerima anugerah keselamatan itu, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Dan dia akan selalu menjadi penolong bagi kita. Memberikan kita apa? Kekuatan. Memberikan kepada kita apa? Hikmat. Memberikan kepada kita apa? Kasih. Hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang sekitar. Gak gampang anak-anak. Tapi marilah kita berdoa. Anak-anak, Lause, kita terus belajar untuk apa? Meminta kepada Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus. Minta apa? Minta Roh Kudus kasih aku apa?
keberanian. Beri aku kasih hati yang penuh kasih. Beri aku apa? Kuasa. Untuk apa? Menceritakan tentang Yesus. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, nah ini ayat hafalan hari ini. Coba anak-anak buka Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya. Mau kalian semua coba. Mungkin Alkitabnya udah nggak tahu di mana kali ya. Teriak lagi, Mama, Alkitab mana gitu ya. Ayo. Kalau ini kan udah dikatakan ya, biasakan kalau misalnya kita mau ibadah, Alkitab tuh sudah ada di tangan. Ya deh, sekarang udah Alkitab pakai ini nih, Lause Alkitab pakai HP, ya udah nggak apa-apa. Ayo, sekarang Lause mau semuanya lihat Alkitabnya. Dari HP juga ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalian tahu ya, kitab Filipi ada di mana. Ayo, udah lupa Lause, udah hampir 2 tahun nggak ke gereja. Filipi di mana? Lama atau baru? Ayo, perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru ya, ya semuanya buka Filipi pasal 4. Ya, ayat yang ke-13. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ayo semuanya udah ketemu? Baca sama-sama Lause ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Itu anak-anak, nggak gampang, tapi ingat, segala sesuatu dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kita untuk menjadi penolong kita. Mau kita belajar ya? Terus berdoa pada Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus terus kasih aku keberanian, kasih dan kuasa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dikuatkan dan sekali lagi belajar. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat terus tertanam dalam hati kami, menjadi ingatan bagi kami, dan bukan hanya kami dengarkan, tapi kami pun mau memberikan diri kami menjadi alat-alat yang melakukan firman Tuhan. Ajarilah setiap kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.